sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja, tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka, walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku yang sedang mendengar pesan ini, bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan. Tentu itu tidak mungkin, tapi sungguh kalimat itu akan dia katakan. Ada yang bertanya ketika berjumpa dengan saya, Mas, berapa usia? Di kali yang lain ada lagi yang bertanya, Pak, berapa usia Anda sekarang? Seperti pertanyaan yang pertama, saya pun hanya menjawab dengan senyuman. Lalu saya pun berpikir, mengapa mereka membedakan Mas dan Pak? Lalu saya berpikir, berapa sekarang usia saya? Saya hanya mengatakan, saya sudah tua, wahai Rabb. Walaupun saya tidak setua laut yang ada di hadapan saya, walaupun usia saya tidak setua langit yang ada di atas saya, walaupun saya tahu saya tidak lebih tua dibandingkan bumi yang saya berdiri di dalamnya, tapi yang saya tahu, lautan ini tidak pernah berbuat kedurhakaan kepada Rabb-Nya. Ia berhembus mengikuti arah angin sesuai dengan keinginan Rabb yang Maha Mulia. Langit menaungi, tidak pernah berbuat durhaka kepada Rabb yang menciptakannya. Jika datang waktu siang, ia berwarna terang. Jika datang waktu malam, ia berwarna gelap. Tidak mereka durhaka kepada penciptanya, padahal ia sudah tua. Bumi yang saya berdiri di atasnya tumbuh berbagai macam tumbuhan yang membuat dan mendatangkan kebaikan dengan izin Rabb-Nya untuk makhluk yang ada. Ia juga tidak bermaksiat kepada Rabb-Nya. Saya teringat Allah mengatakan, yusabbihu ma fis samawati wal ard. Bahkan yang ada di dalam benda-benda yang tua ini bertasbih memuji Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saya pun berpikir, apa yang sudah saya lakukan setua ini? Apa yang sudah saya buat untuk Rabb yang menciptakan saya dengan usia setua ini? Apa saya merasa masih muda? Saya berkata dalam diri saya, tidak, saya sudah tua. Tapi saya belum berbuat apa-apa. Satu hal yang pasti, lautan, daratan, dan langit, dia tidak berbuat durhaka sama Allah Ta'ala. Dan dia tidak ditanya. Aku akan ditanya oleh Allah. Dan aku tidak tahu bila aku berdiri di hadapan Rabbku ketika ia mengatakan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ketika manusia nanti berdiri di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta ini, aku tidak tahu.
Jika ia bertanya kepada diriku, berapa yang sudah kamu gunakan untukku? Aku tidak tahu. Apa yang sudah kamu persiapkan menghadap diriku? Maka yang patut keluar dari lisanku, Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Rabb, ampuni aku. Sudah setua ini aku lupa dengan kewajibanku. Ya Rabb, terlalu sedikit yang kulakukan. Sudah setua ini tidak banyak yang kuperbuat untukmu. Jika bukan karena rahmatmu, aku bukan siapa-siapa. Rahmati aku ya Rabb. Sadarkan aku agar aku bisa setua langit dan bumi, dalam arti kata mampu tidak bermaksiat kepadamu. Semoga Engkau mendengar permohonanku dan permohonan orang-orang yang seperti diriku. Salah satu kunci sukses kita di dalam dunia ilmu adalah mengikuti metode belajarnya para ulama, metode belajar para wali-wali Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa mereka selalu di atas kita dan kita selalu di bawah mereka? Kenapa kualitas iman dan takwa mereka luar biasa dan kita nggak pernah bisa ngejar mereka? Padahal kalau pakai logika, seharusnya orang yang bisa mengumpulkan ribuan hadis hanya modal 2 jempol, itu kualitasnya akan lebih bagus daripada orang yang harus jalan kaki 1 bulan dapetin 1 hadis. Karena lebih efisien, lebih cepat. Tapi kenapa kualitas mereka lebih bagus? Kata ulama, pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti, beliau mengatakan, keberkahan hadirin, keberkahan ilmu itu yang beda. 1 hadis tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis kurang berkah. Keberkahan. Makanya kata Syekh Shinqiti, yang harus diincar oleh para penuntut ilmu, orang yang datang ke kajian, orang yang mengejar majelis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi nggak pernah meminta ilmu aja. Yang Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak. Nabi nggak minta ilmu yang banyak semata. Nabi minta ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Lalu Nabi meminta perlindungan kepada Allah, wa'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah usaha, upaya, effort yang sungguh-sungguh. Karena semakin kita jungkir balik mendapatkan sesuatu itu semakin bernilai di dalam sanubari kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catat baik-baik, kita sekarang itu berada di sebuah masa di mana ilmu itu dibuka oleh Allah. Ilmu itu dibuka. Jabir untuk ketemu Abdillah, mendengar hadis Nabi SAW itu jalan kaki 1 bulan, 1 hadis. Al-Imam Masruq adalah murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk mendapatkan tafsir 1 kata di dalam Al-Quran, 1 kata, bukan 1 surat, 1 kata, itu jalan ke Irak. Begitu sampai Irak, Syekh yang beliau incar udah pergi ke Syam. Apa yang beliau lakukan? Langsung berangkat ke Syam, terus ketemu di sana. Subhanallah, bayangkan. Sedangkan kita sekarang, kita hadirin, kita wifi gratis, 1 buku hadis yang isinya ribuan hadis, lalu masuk ke gadget kita. Ulama-ulama dulu 1 hadis 1 bulan itu kan penjagaannya luar biasa. Ini kalau saya nggak ngamalin, habis saya. 1 bulan saya ngerjain ini, saya harus amalin, saya harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya harus jadikan akhirat benar-benar di pelupuk mata saya, karena saya ngejar hadis itu 1 bulan jalannya. Ini salah satu penjelasan bagaimana ilmu di masa mereka itu berkahnya luar biasa, karena mereka kejar, mereka berupaya, mereka benar-benar kerja keras buat ilmu.
Hidup adalah rangkaian pilihan yang kita jalani. Tertawa, menangis, sedih, dan bahagia. Semua pilihan ada dalam genggaman kita. Kita selalu bisa memilih menjadi orang baik atau tidak, ingin berbagi atau tidak, menjadi bermanfaat atau tidak. Diri kitalah yang menentukan hidup seperti apa yang ingin kita jalani. Hidup akan selalu mempertemukan kita dengan berbagai pilihan. Bertahan dengan rasa lapar, atau bergegas mencari makan. Bertahan dengan rasa malas lalu tertinggal, atau bergegas belajar lalu menjadi yang terbaik. Apa yang terjadi pada masa yang akan datang adalah hasil dari apa yang kita pilih hari ini. Pilihan-pilihan yang kita buat akan menjadi rangkaian rencana dan tujuan hidup. Bisakah membayangkan apa yang akan terjadi dengan hidup kita jika tidak memiliki tujuan? Ya, tentu hidupmu akan terombang-ambing dan semua waktu kita akan sia-sia. Bagaimanapun, hidup akan terus bergerak. Kita tidak bisa berdiam diri tanpa pilihan, rencana, dan tujuan hidup, serta tidak melakukan perubahan. Kita tidak boleh selalu membiarkan hidup kita mengalir seperti air, karena yang kita tahu, air hanya mengalir ke arah yang lebih rendah. Kita pun tidak boleh berjalan mengikuti arus, karena kita sama-sama tahu bahwa hanya ikan yang mati yang selalu terbawa arus. Tentukanlah tujuan hidup setiap hari agar kita tahu kemana harus melangkah. Satu hal yang harus kita ingat, yakni hidup tidak selalu menawarkan pilihan-pilihan yang baik. Beberapa pilihan mungkin membuat hidup menjadi lebih baik, tapi tak sedikit pilihan yang menjerumuskan kita ke lembah kehancuran. Lagi-lagi, hidup menuntut kita untuk memilih. Pilihlah sesuatu yang baik demi hidup kita dan orang lain. Pilihlah sesuatu yang baik demi masa kini dan masa depan. Pilihlah sesuatu yang menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Apa yang menjadi pilihan kita hari ini akan dipertanggungjawabkan suatu hari nanti. Jadi, pastikan bahwa setiap pilihan menjadi tujuan yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang. Selalu ada pilihan yang baik bagi mereka yang senantiasa berniat baik, berpikir baik, berharap yang baik, serta mengusahakan yang terbaik. Bersemangatlah menjadi yang terbaik. Meskipun hidup memang tak mudah, kita selalu bisa memulai semua dengan meninggalkan segala sesuatu yang kita ketahui itu tidak baik. Dengan begitu, hidup akan mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian bagi hati. Kesibukan seseorang tergantung hal yang dia prioritaskan. Kamu selalu mempunyai waktu untuk bertemu dengan teman-teman karena memang kamu meluangkan waktu untuk itu. Kamu selalu punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau kantor karena memang kamu meluangkan waktu untuk itu. Jadi, tidak ada orang yang benar-benar sibuk. Semua tergantung prioritas. Kamu selalu mempunyai waktu untuk melakukan sesuatu karena memang kita memprioritaskan hal itu daripada yang lain. Kamu pun selalu mempunyai alasan untuk menunda atau menolak sesuatu yang memang dianggap tidak terlalu penting. Kamu tidak sempat melaksanakan sholat dengan alasan sibuk. Kamu tidak sempat membaca Al-Quran dengan alasan capek. Kamu tidak sempat datang ke majelis ilmu dengan alasan ada banyak jadwal dan pekerjaan yang harus diselesaikan, serta berbagai alasan lainnya. Sebenarnya, bukan karena sibuk, bukan tidak sempat, bukan karena sudah ada banyak jadwal, melainkan karena Allah bukan prioritasmu. Urusan dengan Allah tidak menjadi yang utama dalam deretan aktivitasmu. Benar begitu? Kamu menganggap pekerjaanmu lebih penting daripada sholat. Saat azan berkumandang, kamu pun berlirih. Yah, kok sudah azan saja? Padahal kerjaan masih banyak. Seolah-olah sholat adalah beban untukmu. Padahal sholatlah yang meringankan bebanmu. Kamu merasa membaca Al-Quran hanya membuang-buang waktu sehingga kamu tidak meluangkan waktu untuk itu. Akhirnya, urusan dunia mengalihkanmu dari urusan akhirat. Padahal, Allah lah yang memudahkan segala urusan itu. Seketika urusanmu terhambat, pekerjaanmu bermasalah, kamu pun bertanya, "Di mana Allah?" Saat berdoa lantas tak dikabulkan, kamu pun berkata, "Mengapa Allah tidak mendengar doa-doaku?" Padahal, kamu baru berdoa sehari 2 hari
hari ini kamu langsung bertanya, Allah mana? Mengapa Allah tidak menolongku? Ingatlah Allah pada waktu senang, maka Allah akan mengingatmu pada waktu susah. Jadikanlah urusan dengan Allah adalah yang pertama dalam hidupmu, sehingga Allah akan menjadi penolong pertama saat kamu terjatuh. Allah tidak melarangmu untuk bekerja keras. Allah tidak melarangmu untuk menikmati dunia ini. Tetapi ingatlah kewajibanmu sebagai seorang hamba. Jika saat kuliah saja kamu selalu buru-buru datang saat dipanggil dosen, mengapa tidak seperti itu saat Allah memanggilmu melalui azan? Jika di tempat bekerja saja kamu bisa memprioritaskan apapun yang diperintah oleh atasan, selalu berusaha melakukan yang terbaik agar tidak mengecewakan atasan, gigih dan semangat bekerja agar tidak dipecat, mengapa tidak demikian terhadap Allah? Padahal, Allah yang masih memberimu kesempatan untuk hidup di dunia ini. Allah yang masih memberimu kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan lancar. Apapun kesibukanmu, ingatlah, jangan sampai urusan dunia membuatmu lupa dengan urusan akhirat. Dunia ini hanya tempat tinggal sementara. Jadi, berbekallah secukupnya. Jangan berlebihan mengejar dunia karena semua bekal yang dikumpulkan di dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan selamanya. Masih ada akhirat yang akan menjadi tempat tinggal abadi, maka kita pun harus mempersiapkan bekal untuk hidup di sana.